Sembunyi. Ning Yuxi tiba-tiba menemukan patroli yang mendekat dan dengan cepat mengingatkan Ye Yan, namun, Ye Yan mengabaikannya dan malah berjalan lurus menyambut patroli itu. Ning Yuxi terdiam, matanya membelalak tak percaya. Ini yang disebut pemeriksaan rahasia. Dia sudah bersiap untuk turun tangan. Meskipun dirinya bukan seorang peringkat 3 sejati, tetapi dengan setengah langkah menuju ranah hukum ditambah dekrit yang diberikan oleh sang guru, dia sangat yakin dapat menghadapi siapapun di tingkat ketiga. Akan tetapi, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Patroli itu melewati mereka begitu saja, seakan tidak melihat kehadiran mereka sama sekali. Saintes Rao Shining, yang lahir dari sekte ajaran tertinggi dan terbiasa melihat berbagai teknik dahsyat, tetap tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana bisa? Apakah Ye Yan sudah menyuap seluruh anggota patroli? Namun, apakah itu mungkin? Ning Yuxi tidak percaya bahwa Ye Yan bisa benar-benar membeli kesetiaan semua orang di keluarga Gong. Jika memang begitu, untuk apa lagi mereka menyelidiki? Keluarga Gong sudah berada di bawah kendalinya, maka, hanya ada satu kemungkinan, Ye Yan menggunakan suatu metode untuk membuat para penjaga tak dapat melihat mereka. Tapi bagaimana caranya? Ning Yuxi tidak merasakan sedikit pun gangguan energi di sekitarnya. Jika dia menggunakan artefak untuk menutupi keberadaan mereka, sebagai seseorang yang hampir memasuki ranah hukum, seharusnya dia bisa merasakannya. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Ini luar biasa, di dalam hatinya, muncul pemikiran baru. Mungkinkah Ye Yan menolak bergabung dengan sekte pedang langit bukan karena dia sombong, melainkan karena dia memang memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri? Namun, begitu pemikiran itu muncul, dia buru-buru menepisnya. Tidak mungkin ada kekuatan lain di dunia ini yang lebih tinggi dari sekte pedang langit kecuali kekuatan tingkat kaisar. Namun, meskipun Ye Yan adalah keturunan dari seorang kaisar besar, nyatanya, keluarga kaisar yang tidak ada di dunia ini. Maka, secara alami, tidak mungkin ada warisan dari mereka. Ye Yan terus melangkah maju dengan santai, seolah-olah dia adalah pemilik rumah ini. Ning Yuxi hanya bisa mengikutinya, semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan sebuah ruangan besar, dan Ye Yan akhirnya berhenti. Dengan ekspresi serius, Ye Yan melihat ke dalam ruangan itu. Di sana, ada Gong Xinghe duduk dalam keheningan. Namun, yang lebih mencengangkan adalah ruangan itu penuh dengan peti mati. Siapa yang tinggal di tumpukan peti mati seperti ini? Ye Yan tidak mencoba menyelidiki Gong Xinghe, yang kekuatannya paling tidak setingkat peringkat 3. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada peti-peti mati tersebut. Dengan kekuatan dunia miliknya sendiri, tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu darinya selama mereka lebih lemah darinya. Di dalam peti-peti itu, ada mayat-mayat yang terlihat masih segar. Namun, yang mengejutkan, di dalam tubuh mayat-mayat tersebut, ada jiwa-jiwa baru yang sedang membangun kembali cangkang mereka. Ini, keluarga Gong sedang membangkitkan makhluk-makhluk dari era sebelumnya secara massal? Ye Yan mengernyit, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dari mana asal semua jiwa dari era sebelumnya ini? Setiap orang tahu bahwa jiwa harus bergantung pada tubuh. Tanpa tubuh, jiwa akan segera layu dan menghilang. Bahkan jika seseorang sekuat seorang santo, seberapa besar pun kekuatan jiwanya, dia tetap memiliki batas umur yang sudah ditentukan oleh hukum surga. Begitu batas itu tiba, jiwa akan menghilang. Hanya seorang kaisar yang bisa membuat jiwanya abadi. Namun, tidak mungkin di era sebelumnya ada begitu banyak kaisar. Dalam sejarah, butuh waktu ratusan ribu tahun bagi suatu peradaban untuk melahirkan seorang kaisar. Lalu, mengapa sekarang ada begitu banyak jiwa dari era sebelumnya yang bangkit kembali? Jadi, apa yang sebenarnya dijaga oleh Gong Xinghe? Apakah dia melindungi mereka yang sedang dibangkitkan, atau menyembunyikan rahasia dari mana semua jiwa ini berasal? Ye Yan mulai menghitung kekuatan yang dimiliki pihaknya. Ada Qin Shan, seorang peringkat 3 sejati. Ning Yuxi, meskipun bukan peringkat 3 sejati, tapi cukup kuat untuk memberikan perlawanan. Namun, setelah itu, kekuatan mereka turun drastis. Jika keluarga Gong memiliki lebih dari satu peringkat 3, maka menyerang sekarang adalah tindakan gegabah. Setelah menimbang kemungkinan, Ye Yan akhirnya memutuskan untuk menunda rencananya. Rahasia ini terlalu besar untuk dipecahkan dengan sembrono. Jika dia terjebak di sini, maka tidak ada orang lain yang bisa mengungkap kebenaran tentang keluarga Gong. Lebih baik menunggu waktu yang tepat. Ning Yuxi yang melihat keraguan Ye Yan akhirnya bertanya, "Kau tidak ingin masuk?" Ye Yan tersenyum tipis. Gong Xinghe ada di dalam. "Kau yakin ingin masuk?" Mata Ning Yuxi membesar. "Bagaimana kau bisa mengetahuinya dari sini?" "Seharusnya, jika kau bisa merasakan dia, dia pun pasti sudah menyadari kehadiranmu." Namun, nyatanya, tidak ada reaksi apapun dari dalam rumah besar itu. Ye Yan tak menjawab. Sebagai gantinya, dia berkata santai, "Kau mengenakan liontin giok. Tidak ada yang istimewa darinya, hanya ada namamu yang terukir di sana. Apa mungkin kau anak yang ditinggalkan? Liontin itu peninggalan dari orang tuamu?" Ning Yuxi terdiam. Apa yang dikatakan Ye Yan benar. Itu satu-satunya benda yang selalu dia bawa, dan hanya gurunya yang mengetahuinya. Bagaimana bisa Ye Yan mengetahuinya? Matanya melebar. Apa dia menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidikinya? Tidak mungkin. Dirinya adalah setengah langkah menuju ranah hukum. Jika ada yang mencoba menyelidikinya, dia pasti akan menyadarinya. Tapi dia tidak merasakan apapun. Dan kemudian wajahnya memerah. Liontin itu selalu dia simpan dekat dengan tubuhnya, lebih tepatnya, di dadanya. Jika Ye Yan bisa membaca tulisan di liontin itu dengan jelas, maka itu berarti dia telah melihat segalanya. Wajahnya memerah padam, kemarahan membara di matanya. Namun, Ye Yan tetap tidak menyadari kesalahannya. "Pergi, kita harus meninggalkan tempat ini," katanya ringan. Meskipun Ning Yuxi ingin menampar wajahnya saat itu juga, dia tahu ini bukan saat yang tepat. Jika Gong Xinghe menyadari keberadaan mereka, tunggu saja, Ye Yan. Ini tidak akan berakhir begitu saja, namun sebelum mereka sempat bergerak, Ye Yan tiba-tiba membeku. Matanya menatap ke arah rumah besar itu dengan tatapan serius. "Ada apa?" Ning Yuxi bertanya, berusaha menekan emosinya. Ye Yan mengerutkan alisnya. Gong Xinghe bergerak. Ada jalan rahasia di dalam rumah itu, dan dia baru saja masuk. Mata Ye Yan berkilat. "Ini kesempatan kita. Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi di dalam." Tanpa ragu, Ning Yuxi mengikutinya. Pintu kayu besar itu berderit pelan saat mereka mendorongnya.
Begitu masuk, mata Ning Yusi terbelalak, ruangan itu dipenuhi peti mati. Sekarang, dia benar-benar merasakan ada yang sangat salah dengan keluarga Gong. Apakah keluarga Gong adalah peternak mayat? Ning Yusi bergumam, kenapa penjaga mayat? Dia menjelaskan kepada Yan, ada sebuah faksi yang mahir dalam perbudakan mayat. Dikenal sebagai peternak mayat. Mereka tidak hanya bisa menggunakan mayat sebagai budak, tetapi juga dalam pertempuran. Bagaimanapun, mereka menggunakan mayat untuk bertarung, jadi mereka tidak takut jika rusak. Tinggal dapatkan yang baru, namun, tidak mudah untuk membudidayakan mayat berjalan yang berguna, butuh banyak kekuatan, energi, dan bahan. Sebagai seorang santo dari ajaran besar, Ning Yusi memang memiliki pengetahuan yang luas. Ye yang tersenyum tipis. Cara menggunakan mayat ini bukan berasal dari para pendekar, melainkan dari para dewa dan iblis. Di zaman kuno, ada makhluk yang dikenal sebagai iblis mayat. Langit memberinya kemampuan untuk mengendalikan mayat, dan jalan mayat yang dikenal di generasi selanjutnya semua berasal dari pola tulang yang ada dalam tubuh makhluk tersebut. Dulu, ketika para dewa dan iblis menguasai dunia serta memangsa semua makhluk hidup, Ye Yanlah yang membasmi 90% dari mereka. Hanya setelah itu umat manusia mulai bangkit. Setelah membunuh begitu banyak dewa dan iblis, tentu saja Ye yang bisa menguraikan pola tulang mereka. Ini sebenarnya adalah hukum, kekuatan supernatural yang diberikan kepada para dewa dan iblis oleh langit, akar dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, Ye yang tidak asing dengan cara menggunakan mayat. Namun, ini bukan sekadar mayat, melainkan perampasan tubuh. Ye yang mengetuk peti mati di sampingnya dan langsung mengguncang jiwa mati dari tubuh di dalamnya. Ning Yusi terkejut. Dia jelas merasakan ada mayat di dalamnya, dan itu mati. Mengapa ada jiwa yang muncul? Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ye yang tersenyum dan menunjuk jiwa mati itu lagi. Krak. Ada serpihan yang jatuh dari jiwa mati itu, seperti botol porselen yang pecah, mengungkapkan wajah asli di dalamnya. Apa? Sebagai seorang santo dari ajaran besar, Ning Yusi seharusnya bisa mengendalikan pikirannya dengan baik. Namun, ketika melihat wajah asli jiwa mati itu, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Makhluk itu memiliki 3 mata dan 4 lengan, dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Itu jelas bukan makhluk dari daratan Kyushu. Makhluk apa ini? Serunya lagi. Saat ini, dia lupa akan kemarahannya pada Ye Yan sebelumnya. Ye Yan tersenyum, tanya saja langsung. Di bawah pengaruh jurus pertanyaan jiwa yang dimilikinya, tidak peduli apa yang dia tanyakan, jiwa ini akan menjawabnya. Ning Yusi masih ragu, tetapi tetap bertanya. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Jiwa itu tampak berjuang, matanya yang awalnya kosong tiba-tiba menjadi sadar. Ia mulai menggertakkan giginya dan menggerakkan tangannya dengan marah, mengirimkan pesan melalui kesadarannya, kalian makhluk hina, berani-beraninya mengganggu kelahiranku kembali. Kalian sudah tamat? Ye yang terkejut, lalu tersenyum, kau bisa lepas dari teknik pertanyaanku? Ini benar-benar menarik. Ia segera memahami bahwa teknik pertanyaannya dibuat untuk makhluk yang lahir di era langit ini, bukan dari era sebelumnya. Teknik ini diciptakan saat dia masih menjadi kaisar, bukan saat dia naik ke tingkat Dao, seorang kaisar sejalan dengan hukum langit. Tetapi hukum langit selalu berubah. Sementara Dao itu abadi, oleh karena itu, teknik ini tidak bekerja pada makhluk dari era langit sebelumnya. Jika ingin bekerja, ia harus menyesuaikannya kembali sesuai dengan hukum makhluk di era itu. Ning Yusi tidak sempat mengejek Ye Yan yang baru saja gagal dalam tekniknya. Dia masih terkejut melihat rupa jiwa itu, yang benar-benar berbeda dari makhluk di daratan Kyushu. Kau bukan makhluk dari daratan Kyushu. Jangan-jangan kau dari seberang lautan. Dia menebak, daratan Kyushu dikelilingi oleh lautan luas. Konon, ada banyak tempat terlarang di luar sana, bahkan para santo pun tidak berani menjejakkan kaki di sana. Mungkin, di sanalah makhluk-makhluk seperti ini berasal. Sekarang, apakah makhluk-makhluk seberang laut ini memiliki ambisi terhadap daratan Kyushu dan ingin menguasainya? Makhluk hina. Jiwa bermata 3 dan berlengan 4 itu menunjukkan ekspresi menghina, seolah menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Seperti manusia yang tidak mau menyamakan diri dengan serangga. Ning Yusi akhirnya menyadari betapa serius situasi ini. Jika makhluk dari luar ini telah menyusup ke Kyushu, berapa banyak tempat lain yang juga telah terpengaruh? Jika mereka menyerang, seberapa besar kehancuran yang akan terjadi? Dia memutuskan untuk kembali dan meminta tuannya untuk turun tangan, setidaknya untuk membersihkan Daxia dari pengaruh mereka terlebih dahulu. Ye yang tersenyum tipis. Apa yang membuatmu sombong? Kau hanya makhluk dari era langit yang berbeda. Itu saja sudah cukup membuatmu merasa lebih tinggi. Apa? Jiwa itu tampak terkejut. Bagaimana kau tahu? Ning Yusi dan jiwa itu berseru bersamaan, tetapi jiwa itu dengan cepat menutup mulutnya. Ye yang tertawa. Pola hukum yang kau gunakan pada tubuh barumu tidak berasal dari era langit ini. Kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Jiwa itu akhirnya tampak terguncang. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang pendekar peringkat 7 bisa melihat hal ini? Bahkan Ning Yusi tercengang. Jika dibandingkan dalam hal kekuatan, dia memang jauh lebih kuat dari Ye Yan, tetapi dalam hal wawasan, sepertinya dia tertinggal jauh. Apakah kau berhak bertanya? Ye Yan berkata dengan santai. Jika kau tidak menjawab dengan jujur, aku akan membuat jiwamu hancur. Jiwa itu tetap sombong. Aku tidak terikat oleh reinkarnasi, bahkan kematian tidak bisa mencabut keberadaanku. Kau bukan seorang santo, bagaimana bisa kau membunuhku? Ye Yan hanya tersenyum dan dengan santai mengetuk peti mati lainnya. Sebuah jiwa lain keluar dan langsung hancur di bawah kehendaknya. Jiwa bermata 3 itu terkejut. Ketakutan mulai muncul di matanya. Mau mempertimbangkan lagi? Ye Yan bertanya dengan nada santai. Jiwa itu mulai gemetar. Namaku adalah. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba hancur menjadi debu. Jiwa yang mati hanyalah jejak dari jiwa yang menyimpan semua kenangan kehidupannya. Maka, saat jejak itu hancur, ia lenyap tanpa meninggalkan sedikit pun gelombang. Ye Yan sedikit tertegun. Kelompok orang ini, sementara kita sebut mereka orang, pasti memiliki seorang suci di belakang mereka, katanya, sebab hanya seorang suci yang dapat menanamkan batasan dalam jejak jiwa. Jika mereka mencoba mengucapkan kata-kata kunci tertentu, jejak itu akan langsung meledak dan menghapus eksistensinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hanya seorang suci yang bisa menghancurkan jejak jiwa. Maka, dapat disimpulkan bahwa ada seorang suci di belakang kelompok ini, atau seseorang yang setara dengan Ye Yan. Namun, kemungkinan itu sangat kecil, mungkin hanya 1 dari sejuta atau bahkan 1 dari miliaran. Hati Ning Yusi kembali bergetar hebat. Situasinya semakin serius. Seorang suci telah terlibat, suci, eksistensi terkuat di seluruh daratan Kyushu, Kaisar Agung. Butuh 100.000 tahun, bahkan lebih, untuk muncul.
Mereka seperti mitos yang tak perlu diperhitungkan dalam kategori pendekar biasa. Jika memang ada Kaisar Agung di balik ini, untuk apa mereka bertindak diam-diam? Mereka cukup melibas segalanya dalam sekejap, ini terlalu berbahaya, kita harus pergi sekarang. Ning Yuxi berkata dengan serius kepada Ye Yan. Aku harus segera kembali ke Tianzhou untuk melapor kepada guru, Ye Yan tersenyum santai. Jangan gugup. Ini hanya dua mayat yang awalnya telah mati. Jika tidak diamati dengan teliti, sebenarnya sulit untuk membedakan apakah ada jiwa di dalamnya atau tidak, Ning Yuxi mengangguk. Sebelumnya, dia memang hanya menganggap tempat ini penuh dengan mayat, selain itu, metode perebutan tubuh seperti ini tidak selalu berhasil, lanjut Ye Yan. Jika gagal, maka jejak jiwa akan lenyap. Ini bukan hukum surga, tetapi sebuah keniscayaan dalam hukum jalan besar. Jalan besar, Ning Yuxi menunjukkan ekspresi bingung. Dia hanya tahu tentang hukum surga, yang merupakan puncak pencapaian para pendekar. Kaisar Agung sendiri sepenuhnya menguasai hukum surga, setara dengan langit, sehingga bisa mengubah hukum dunia sesuka hati. Lalu, apa itu jalan besar? Namun, Ye Yan tidak menjelaskan lebih lanjut. Jadi, kita tidak perlu panik dan melarikan diri secara terburu-buru. Jika kita langsung kabur, itu justru memberi tahu keluarga Gong bahwa kita telah mengetahui sesuatu, dan mereka pasti akan mengerahkan segalanya untuk mencegah kita pergi. Kekuatan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Ning Yuxi menganggap serius kata-kata Ye Yan dan tidak lagi memandangnya sebelah mata hanya karena dia berasal dari sekte pedang langit. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu, katanya. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun, setelah Ning Yuxi kembali ke kamarnya, dia merasa ada sesuatu yang terlupakan. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa, ditemani Gong Yulong. Ye Yan berjalan-jalan seharian. Juyu tidak muncul untuk mengundang mereka, hanya bermain seharian dengan mereka. Hingga malam tiba, Ye Yan memberitahu Gong Yulong bahwa mereka akan pergi besok. Gong Yulong mencoba membujuknya untuk tinggal lebih lama, tetapi Ye Yan tetap pada keputusannya. Maka, keluarga Gong tidak lagi memaksa. Saat mereka hendak berangkat, Gong Xinghe tiba-tiba muncul. Ning Yuxi langsung waspada. Apakah orang tua ini menemukan sesuatu? Haha, tuan muda yang hendak pergi. Mengapa tidak berpamitan dengan sang tetua? Gong Xinghe tertawa kecil. Aku akan mengantarmu, tak perlu repot-repot, jawab Ye Yan dengan datar. Bagaimana mungkin? Aku harus mengantarmu, Gong Xinghe bersikeras. Ye Yan tidak memperdebatkan lagi dan membiarkan Zhan Jiuan mengendalikan kereta kuda mereka. Sepanjang perjalanan, Gong Xinghe berjalan santai di tanah, tetapi kecepatannya luar biasa, terus mengikuti mereka dengan mudah. Baru setelah menempuh ratusan mil, dia akhirnya berhenti. Baiklah, aku sudah cukup jauh mengantarmu. Aku akan kembali dulu, silakan, jawab Ye Yan sambil memberi hormat ringan. Saat keluarga Gong pergi, Ning Yuxi akhirnya bisa bernapas lega. Dia tertawa kecil, menyadari betapa tegangnya dirinya. Dia adalah seorang pendekar setengah langkah ke ranah hukum, tapi merasa tertekan oleh seorang peringkat 3, jika memang harus bertarung. Dengan kartu as yang dimilikinya, dia tetap bisa menghadapi mereka, bukan? Namun, keluarga Gong terlalu misterius. Ada begitu banyak jiwa yang mencoba lahir kembali, dan ketidaktahuan seringkali menimbulkan ketakutan tersendiri. Bagaimana jika mereka memicu kemarahan sang suci di balik layar? Siapapun yang berada di bawah tingkat suci hanyalah semut. Untungnya, Gong Xinghe pergi tanpa membuat masalah, jadi dia bisa sedikit lega. Kakak Ye, apa sebenarnya yang kita lakukan kali ini? Zhan Jiuan akhirnya bertanya, setelah mereka bergerak menuju ibu kota. Ia merasa, semua ini seperti sia-sia. Ia bahkan sudah memanggil seorang pendekar peringkat 5 untuk berjaga-jaga, tetapi Ye Yan hanya membawa seorang peringkat 3 dan Ning Yuxi. Akibatnya, pendekar peringkat 5 itu hanya duduk-duduk di rumah tanpa berbuat apa-apa. Namun, meski begitu, Zhan Jiuan tetap merasa tidak rugi, sebab Ye Yan telah memberinya beberapa petunjuk dari seorang kaisar agung yang disesuaikan dengan kondisinya. Dibandingkan eksplorasi pribadi, ini bisa menghemat 100 tahun latihan, bahkan bisa dibilang lebih berharga dari hukum suci manapun. Namun, Zhan Jiuan sendiri belum sepenuhnya menyadari betapa berharganya kata-kata Ye Yan. Ia hanya merasa bahwa saran itu sangat cocok untuknya. Ye Yan tersenyum. Anggap saja sebagai perjalanan rekreasi, tentu saja, Zhan Jiuan tidak percaya. Tetapi jika Ye Yan tidak mau menjelaskan lebih lanjut, apa yang bisa ia lakukan? Lagi pula, ia sudah mendapat banyak keuntungan, jadi ia tidak mempermasalahkannya lagi. Di sisi lain, Ning Yuxi merasa khawatir. Kyushu masih belum menyadari ancaman dari keluarga Gong. Jika ada lebih banyak kelompok seperti mereka, apa yang akan terjadi pada dunia saat perang pecah? Aku akan kembali ke Tianzhou dulu, katanya, berpamitan. Silakan, jawab Ye Yan. Saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah. Ia bahkan kesulitan menghadapi peringkat 3 menengah, apalagi yang lebih tinggi. Jadi, biarlah sekte pedang langit yang menangani masalah ini. Dalam beberapa hari, Ye Yan dan rombongannya akhirnya kembali ke ibu kota. Bagi Zhan Jiuan dan yang lainnya, perjalanan panjang ini terasa sia-sia, tetapi bagi Ye Yan, ini adalah jendela kecil yang membuka misteri yang belum pernah ia pahami di kehidupan sebelumnya, tentang makhluk-makhluk atau jiwa-jiwa dari era terakhir hukum langit. Namun, apakah ini benar-benar hanya era terakhir? Bisa jadi masih ada era sebelumnya yang belum terungkap. Ye Yan tidak tahu pasti. Mungkin, ia harus menaklukkan seorang suci dari ras asing untuk menggali kebenaran yang tersembunyi. Ini adalah tugas yang terasa sangat jauh baginya, mengingat saat ini ia baru mencapai peringkat 7. Ia harus menanggung tekanan yang seharusnya belum ia rasakan di tahap ini. Hari-hari berlalu, dan 3 hari kemudian, Ye Yan akhirnya mencapai akhir dari tingkat 3 langitnya. Hambatannya bukan pemahaman hukum, melainkan akumulasi kekuatan spiritual yang terlalu lambat. Dengan satu petikan ringan, hancur, ia menerobos penghalang menuju tingkat 4 langit, dan kekuatannya kembali melonjak. Sayangnya, meski ia mencapai tingkat 9, mustahil baginya untuk menembus batas peringkat kelima dan menantang para pejuang kuat di peringkat 5. Lebih-lebih lagi, bukan hanya para ahli dari ras asing yang harus ia hadapi, bahkan Gong Xinghe sendiri, yang setidaknya berada di peringkat 3, jauh melampaui levelnya saat ini. Waktu terus berlalu, 10 hari berikutnya ibu kota tetap tenang, begitu pula dengan Daxia. Meskipun keluarga Xia kehilangan 2 pejuang peringkat 4 dan bahkan 1 senjata sihir peringkat 3, tidak ada kekuatan peringkat 4 yang berani menentang mereka. Semua tunduk di bawah kekuasaan keluarga Xia. Alasannya jelas, Ye Yan.
Jika sekte Jiwan saja kembali dengan tangan hampa, apalagi sekadar kekuatan peringkat 4. Bisa dikatakan, selama Yan tetap berdiri tegak dan kaisar yang baru terus berada di sisinya, tahta keluarga Xia akan tetap aman. Malam itu, Ye Yan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit. Bulan begitu indah malam ini, ujar Wang Qingsui, mengikuti arah pandangannya. Namun, sebelum ia bisa menikmati keindahan itu, matanya melebar ketakutan. Sebuah cahaya pedang tampak seperti terhempas keluar dari bulan dan meluncur ke arah mereka. Lebih tepatnya, cahaya itu mengarah ke kediaman mereka. Sebelum Wang Qingsui sempat berseru, cahaya pedang itu tiba-tiba berhenti di udara. Matanya semakin melebar, melihat pedang panjang berwarna hijau melayang di udara, dengan dua sosok wanita berdiri di atasnya. Salah satunya tampak lebih dewasa, mungkin berusia sekitar 30 tahun. Posturnya tinggi dengan lekuk tubuh yang menggoda. Wajahnya penuh pesona, seakan cairan manis akan mengalir jika kulitnya dicubit. Wanita yang satunya jauh lebih muda, tetapi kecantikannya tak tertandingi. Ia adalah Ning Yuxi, sang putri suci dari sekte pedang langit. Kedua wanita itu melompat turun dari pedang secara bersamaan. Wanita dewasa itu tersenyum kepada Ye Yan. Jadi, ini dia keturunan Kaisar Yan? Benar, Ning Yuxi mengangguk cepat, lalu bergegas memperkenalkan Ye Yan. Ye Yan, cepat beri salam kepada guruku, Peri Qingyao. Ye Yan menatapnya sejenak. Wanita ini adalah seorang raja di alam Hunyuan. Peringkat 2. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia bisa merasakan aura yang sama dari Peri Qingyao dengan celemek di dalam kotak kayu miliknya. Gawat! Itu berarti mutiara 1000 tahun yang ia curi juga berasal dari wanita ini. Jika ia tahu bahwa Ye Yan telah menyentuh barang pribadinya, apakah ia akan marah dan langsung membunuhnya? Dengan cepat, Ye Yan menutupi rasa paniknya dengan senyuman. Peri Qingyao, sikapnya yang santai membuat Ning Yuxi hampir ingin menegurnya. Tetapi Peri Qingyao hanya tersenyum. Anak muda memang seharusnya sedikit sombong. Ia tidak memperpanjang pembicaraan dan segera bertanya, aku mendengar dari Ning Yuxi bahwa kau bisa menghancurkan jejak jiwa. Jika bukan karena dia melihatnya sendiri, aku tak akan mempercayainya. Ye Yan tersenyum tipis. Sebagai keturunan kaisar, tentu ada beberapa keistimewaan. Jawaban ini masuk akal. Peri Qingyao harus mengakui bahwa seorang kaisar memang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, bahkan oleh para suci. Sehingga, bukan hal aneh jika seorang keturunannya memiliki kemampuan unik. Kalau begitu, perjalanan ke Tianan ini, aku ingin meminjam kekuatanmu. Peri Qingyao tersenyum penuh arti. Jika kita menghadapi makhluk peringkat 3, aku bisa menanganinya, tapi aku tak bisa menghancurkan jejak jiwa mereka. Namun, dengan keberadaanmu, itu bisa diselesaikan dalam sekejap. Baiklah. Ye Yan mengangguk, karena bagaimanapun juga, ini adalah urusannya sejak awal. Sekarang ia punya sekutu kuat, maka tidak ada alasan untuk menolak. Bagus. Tidak perlu menunda lagi. Kita berangkat sekarang. Peri Qingyao melompat kembali ke pedang terbangnya. Yuxi, kau yang membawa dia? Baik, guru. Ning Yuxi mengangguk, namun wajahnya sedikit tegang. Bagaimana ia harus membawa Ye Yan? Haruskah ia menggendongnya, mengangkatnya, atau memeluknya? Ia tak punya pilihan lain. Dengan sedikit enggan, ia melompat ke atas pedang lebih dulu dan memberi isyarat kepada Ye Yan. Lompat dan berdirilah di belakangku. Ye Yan mengangguk ke arah Wang Qingsui, Xiao Rong, dan Lin Danyan. Aku akan pergi bersama mereka. Hati-hati, Tuan Muda Yan. Ketiga wanita itu berkata serempak. Melihat ini, Ning Yuxi merasa semakin tertekan. Begitu banyak wanita di sekitar Ye Yan, tak heran ia begitu percaya diri. Ye Yan melompat ke atas pedang. Ayo berangkat, cepat. Peri Qingyao memberi perintah, dan dalam sekejap, pedang itu melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Yan hampir terlempar dari pedang. Secara refleks, ia meraih pinggang Ning Yuxi untuk menstabilkan dirinya. Jika para pria di seluruh negeri melihat ini, mereka pasti akan menjadikan Ye Yan sebagai musuh publik nomor 1. Namun, Ye Yan tidak menyadari hal itu sama sekali. Ia hanya menarik napas lega. Nyaris jatuh. Sebaliknya, wajah Ning Yuxi langsung memerah. Dadanya berdegup kencang, dan telinganya menjadi panas. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia disentuh begitu erat oleh seorang pria. Jari-jarinya bahkan hampir bergerak refleks untuk mencabut pedang dan menebas pria di belakangnya. Namun, Ning Yuxi tetap berpikir bahwa Ye Yan adalah keturunan Kaisar Yan, sosok yang paling ia kagumi. Ditambah lagi, gurunya sendiri telah menyatakan bahwa ia harus bertanggung jawab. Lalu, apa yang bisa ia lakukan? Ia berusaha menekan perasaan canggung yang mengganggunya sekuat tenaga. Sementara itu, pedang terbang terus naik semakin tinggi. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sedikit rintangan yang menghadang. Oleh karena itu, mereka harus menanjak lebih dulu sebelum menuju lokasi tujuan, menghindari kemungkinan menabrak gunung atau bangunan tinggi di sepanjang perjalanan. Tapi benarkah masih ada gunung yang lebih tinggi di Kyushu? Semua puncak tertinggi telah lama dihancurkan oleh orang-orang kuat dari berbagai zaman. Namun, setelah mencapai ketinggian tertentu, angin kencang mulai berhembus dengan liar. Mengapa Peri Qingyao secara khusus memperhatikan muridnya dan juga melindungi Ye Yan? Sebab, bukan hanya peringkat 7 atau 6, bahkan seorang peringkat 5 pun akan kesulitan menghadapi badai angkasa yang begitu dahsyat ini. Peringkat 4 saja mungkin akan merasa kesulitan. Hanya Ning Yuxi yang telah melangkah setengah langkah ke tingkat yang lebih tinggi yang memiliki kualifikasi untuk bertahan. Lalu bagaimana dengan Ye Yan? Jelas saja, ia masih terlalu jauh dari level ini. Maka, Ning Yuxi segera mengaktifkan lapisan pelindung. Berbentuk topeng yang menyelimuti dirinya dan Ye Yan. Topeng ini dipenuhi dengan rune-rune bercahaya, sepenuhnya mengisolasi mereka dari badai di luar. Dalam dunia bela diri Kyushu, semakin tinggi tingkat seseorang, semakin sedikit mereka bergantung pada kekuatan fisik. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan pemahaman tentang hukum dan penguasaan energi dunia. Hingga akhirnya, mereka yang mencapai puncak tertinggi hampir bisa disejajarkan dengan hukum alam itu sendiri. Akan tetapi, Ye Yan memiliki pandangan yang berbeda. Dalam 9 kehidupannya yang lalu, ia selalu mengejar pemahaman akan hukum dunia, meyakini bahwa menguasai hukum sama dengan mengendalikan segalanya. Namun, setelah menghabiskan jutaan tahun di dalam Dao, ia menyadari bahwa semua itu adalah kesalahan besar. Apa sebenarnya hakikat hukum? Tidak lain adalah sekadar alat untuk memanggil kekuatan dari langit dan bumi. Jadi, sehebat apapun seseorang dalam menguasai hukum, pada akhirnya ia tetaplah menggunakan kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri.
Ini seperti seorang pendekar yang memiliki kekuatan hanya 10% dari total kemampuannya, tetapi dengan menggunakan senjata magis, ia bisa meningkatkan daya tempurnya hingga 100%. Meskipun tampak kuat, faktanya, semua itu hanyalah ilusi belaka karena kekuatannya sendiri tidak bertambah. Pemikiran ini akhirnya membawa Ye Yan untuk menempuh jalan yang berbeda dalam kehidupannya kali ini. Ia memilih untuk mengembangkan kekuatannya sendiri, membangun tubuhnya menjadi sumber energi sejati. Ia ingin menjadi dunia itu sendiri, sehingga ia tidak lagi memerlukan bantuan dari hukum langit dan bumi. Jika ia menjadi langit dan bumi, maka semua hukum akan tunduk padanya. Namun, kembali ke kenyataan, jalan yang ditempuh oleh para pendekar Kyushu masihlah bergantung pada hukum langit dan bumi. Tidak ada yang salah dengan itu, karena hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk meniru metode yang dipilih oleh Ye Yan. Bahkan di antara para kaisar besar, belum pernah ada yang memilih jalur yang sama. Dengan begitu, dari sudut pandang konvensional, Ning Yuxi adalah seorang jenius yang luar biasa. Ia tidak memiliki konstitusi khusus, tidak pula memiliki tanda-tanda darah yang terbangkitkan, namun ia berhasil mencapai tingkat setengah langkah kerana tertinggi hanya dengan usahanya sendiri. Itu adalah pencapaian yang benar-benar luar biasa. Ia memiliki hati yang besar dan tekad yang tak tergoyahkan. Bahkan, Ye Yan sudah mengetahui bahwa ia sedang menempuh jalan uniknya sendiri, yaitu berusaha mengembangkan Dharma Golden Lotus Myriad Dao. Jika seseorang sudah berani menggunakan nama Myriad Dao, itu berarti Dharma yang dikejarnya mencakup berbagai hukum dalam jumlah yang luar biasa banyak. Jika Dharma ini berhasil disempurnakan, maka kekuatannya akan sangat menakjubkan. Dari sudut pandang Dharma, Ye Yan percaya bahwa tidak ada yang bisa menandinginya kecuali mungkin 8 kaisar agung lainnya. Meskipun ia belum pernah melihat Dharma para kaisar lain, ia tidak bisa memastikan apakah ia bisa melampaui mereka atau tidak. Namun, semakin kuat suatu kekuatan, semakin sulit pula untuk menguasainya. Umur manusia terbatas. Tanpa mencapai tingkat ketiga, seseorang hanya memiliki usia 500 tahun. Meski terdengar lama, jika digunakan untuk memahami hukum yang begitu kompleks, maka 500 tahun itu hanyalah sekejap mata. Kemungkinan Ning Yuxi untuk menyelesaikan Dharma Myriad Dao Golden Lotus sangatlah kecil. Kecuali ada seseorang yang bersedia membantunya. Sebagai pencipta Dharma tersebut, Ye Yan tentu saja bisa membimbingnya. Namun, pertanyaannya adalah apakah ia mau melakukannya? Bagaimana jika wanita ini menjadi terlalu bergantung padanya? Bukankah itu hanya akan menjadi masalah baru? Saat Ye Yan masih mempertimbangkan hal ini, tiba-tiba ia tersadar bahwa tangannya masih melingkar di pinggang Ning Yuxi. Sementara itu, pedang terbang terus melaju dengan kecepatan luar biasa. Seorang raja bisa mencapai tempat manapun di Kyushu hanya dalam 1 hari. Jika demikian, perjalanan dari ibu kota ke provinsi Tianan seharusnya tidak memakan waktu lama. Hanya dalam 10 tarikan napas, pedang terbang mereka sudah mulai menurun. 30 mil di depan mereka, tampak kediaman keluarga Gong. Fairy King Yao menghentikan pedang terbang dan memberi isyarat agar Ye Yan serta Ning Yuxi turun. Ia kemudian berkata dengan suara tenang, "Aku akan pergi lebih dulu untuk melihat situasi. Kalian tunggu di sini." Ning Yuxi mengangguk hormat dan menjawab, "Baik, guru." Sementara itu, Ye Yan hanya tersenyum dan mengangguk santai. Fairy King Yao segera menghilang dalam sekejap, bergerak tanpa suara untuk menyelidiki keadaan keluarga Gong. Meskipun ia bukan tandingan seorang santo, tetapi dengan kehati-hatiannya, ia bisa memastikan bahwa tidak ada keberadaan sebesar itu di tempat ini. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan wajah penuh keyakinan. "Tidak ada tanda-tanda keberadaan seorang santo," katanya mantap. "Meskipun aku bukan tandingan mereka, aku cukup yakin bahwa tidak ada yang bersembunyi di sini. Hanya jika seorang santo secara khusus menyembunyikan keberadaannya dengan sangat hati-hati, barulah ada kemungkinan ia tidak terdeteksi. Tapi itu pun kemungkinan kecil, karena musuh mereka tidak tahu bahwa mereka akan datang." "Kita masuk dari depan?" tanya Ning Yuxi. "Tentu saja," jawab Fairy King Yao dengan penuh percaya diri. Jika tidak ada seorang santo yang menjaga tempat ini, maka seorang raja sepertinya bisa melakukan apapun sesukanya. Sebenarnya, keluarga Gong hanyalah kekuatan tingkat 4. Secara teori, kekuatan tingkat 3 saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Apalagi sekarang, seorang ahli tingkat 2 yang turun tangan. Ini benar-benar seperti menggunakan pisau besar untuk membunuh ayam. Mereka bertiga mulai melangkah menuju kediaman keluarga Gong. Saat melihat kedatangan mereka, para penjaga terkejut. Salah satu dari mereka mengenali Ye Yan dan berkata, "Tuan Ye, mengapa Anda kembali begitu cepat?" Ye Yan tersenyum dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Gong. Segera laporkan ke dalam." "Baik, baik," jawab penjaga itu ketakutan dan segera masuk ke dalam. Namun, Ye Yan tidak sabar untuk menunggu. Dengan satu langkah santai, ia langsung berjalan masuk. Fairy King Yao dan Ning Yuxi mengikuti di belakangnya, tetapi tetap menjaga jarak seolah membiarkan Ye Yan yang memimpin. Tak lama, Gong Xinghe muncul untuk menyambut mereka. Dengan ekspresi bingung, ia bertanya, "Tuan Ye, mengapa Anda kembali begitu cepat?" Ye Yan tersenyum dan menunjuk 2 wanita di belakangnya. "Aku datang untuk memberikan hadiah besar kepada kalian." Gong Xinghe tertegun, sementara Fairy King Yao dan Ning Yuxi sedikit murung. "Master Ye, apa maksudmu sebenarnya?" tanya Gong Xinghe, memotong pembicaraan 2 wanita yang hendak berbicara. Ye Yan tersenyum, jika ingin merebut tubuh seseorang, semakin kuat fisiknya, semakin baik. Lihatlah dia, setengah langkah lagi menuju tingkat ketiga. Bukankah ini tubuh yang luar biasa? Ucapan ini begitu terang-terangan, seakan tidak ada rahasia di antara mereka. Para anggota keluarga Gong pun terkejut, karena hanya Gong Xinghe yang tahu bahwa Ye Yan adalah orang dalam. Namun, sekarang orang ini malah mengungkap rahasia besar mereka di depan semua orang. Gong Xinghe segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan suara tegas, ia memperingatkan, "Master Ye, hati-hati dengan kata-katamu. Tenang saja, kita semua ini orang sendiri, bukan?" Ye Yan menjawab santai, seolah tidak peduli dengan situasi yang ia ciptakan sendiri. Gong Xinghe semakin curiga. Apakah benar orang ini adalah utusan khusus? Dengan begitu banyak informasi rahasia yang ia ungkap secara sembrono, rasanya mustahil seseorang seperti dia diutus untuk misi sebesar ini. Bahkan, sejak pertemuan mereka yang pertama, ia sudah mengirim surat ke komandannya untuk memastikan kebenaran identitas Ye Yan. Namun, karena jarak yang begitu jauh, belum ada jawaban hingga kini, maka, dengan penuh ketegasan, ia bertanya lagi, "Siapa sebenarnya kau?" Ye Yan tetap tersenyum, "Orang sendiri." Gong Xinghe mulai kehilangan kesabaran.
King Ming Mingri, dari cabang mana kau berasal? Kau pikir kau siapa hingga berani menanyaiku? Jawab Ye Yan dengan nada angkuh. Gong Xinghe tertawa dingin. HMPH, jika kau benar-benar utusan khusus, seharusnya kau sudah marah karena aku meragukan identitasmu. Tapi kau malah menghindar. Ye Yan, akhirnya kau menunjukkan belangmu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana caramu menguasai hukum-hukum kami. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Tak masalah. Aku cukup menangkapmu dan mencari tahu lewat pencarian jiwa. Metode ini sangat berbahaya, karena setelah seseorang mengalami pencarian jiwa, ia akan kehilangan kesadarannya dan menjadi idiot selamanya. Namun, bagi Gong Xinghe, ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. Ia melangkah maju dengan penuh tekanan. Bagaimana kau ingin mati? Tanya Gong Xinghe dengan senyum penuh kemenangan. Dari tengah kerumunan, Juyu tampak bersemangat, sementara Gong Yulong terlihat gelisah. Juyu mencibir, kenapa? Kau merasa kasihan padanya? Tentu saja tidak. Gong Yulong menggeleng, tetapi wajahnya tetap pucat. Juyu mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan nada mengejek. Apa kau menyesal karena dilahirkan dalam tubuh laki-laki? Jika saja kau perempuan, mungkin kau sudah bisa menggoda pria seperti Ye Yan. Gong Yulong menggigit bibirnya, tidak berkata apa-apa. Juyu hanya tertawa sinis. HMPH, jika rencana ini berhasil, aku akan mengambil tubuh yang kuinginkan, dan kau akan tahu bagaimana nasibmu nanti. Sementara itu, keluarga Gong tampak penuh semangat melihat Gong Xinghe akan menghancurkan Ye Yan. Sebelumnya, mereka terpaksa memberi penghormatan padanya karena statusnya, tetapi sekarang, mereka bisa membalas dendam. Namun, sebelum Gong Xinghe sempat menyerang, Feri Qingyao melangkah maju. Kau tidak bisa membunuhnya. Gong Xinghe meliriknya dengan meremehkan. Anak manusia ini memang pandai merayu wanita. Terakhir kali ada 4 orang bersamanya, sekarang ada 2 lagi. Dan yang ini bahkan lebih cantik. Wajah Feri Qingyao berubah dingin. Kurang ajar. Kilatan pedang muncul seketika, mengarah langsung ke Gong Xinghe. Kilatan itu begitu dahsyat, mengandung kekuatan luar biasa. Gong Xinghe langsung tersadar dan berteriak, seorang raja. Sebagai seorang tingkat ketiga, Gong Xinghe memiliki kekuatan besar, tetapi di hadapan seorang raja, kekuatannya tidak berarti apa-apa. Sebelumnya, ia tidak bisa melihat kekuatan Feri Qingyao karena ia menyembunyikannya. Tetapi kini setelah ia melancarkan serangan, semuanya menjadi jelas, terlambat baginya untuk mundur. Sialan. Gong Xinghe berusaha menangkis serangan itu, tetapi tubuhnya tetap terhempas sejauh 100 meter. Benda-benda yang ia tabrak hancur berantakan, meninggalkan bekas jalur kehancuran di tanah, satu lengannya kini hanya tersisa tulang belulang. Jika Feri Qingyao tidak menahan kekuatannya, ia sudah pasti akan mati, situasi berubah drastis. Para anggota keluarga Gong yang tadinya penuh semangat kini gemetar ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa ada seorang raja di antara mereka. Gong Xinghe menatap penuh kebencian. Kalian telah menghancurkan rencana besar kami. Komandan kami tidak akan membiarkan kalian hidup. Ye Yan mengangkat bahu dan tertawa. Aku hanya seorang kultivator kecil tingkat 7. Bagaimana mungkin aku bisa bertanggung jawab atas ini semua? Mendengar itu, Ning Yuxi menoleh padanya dan menggerutu dalam hati. Kau bukan seperti tingkat 7 biasa, pikirnya. Siapa tingkat 7 yang bisa meramupil tingkat 3? Siapa tingkat 7 yang bisa menghapus jejak jiwa? Siapa tingkat 7 yang bisa membunuh tingkat 6 dalam sekejap? Gong Xinghe meraung, lari. Sebanyak mungkin dari kalian harus melarikan diri. Aku akan mencoba menahan mereka. Boom, dengan sekali hentakan kaki, dia langsung menerjang Feri Qingyao. Dari tubuhnya, energi hitam yang tak terbatas meluap, penuh dengan aura jahat yang menyesakkan. Feri Qingyao sedikit terkejut, baginya, setiap kultivator tingkat 3 memang lebih lemah darinya. Namun, peringkat ketiga dikenal sebagai 9 tribulasi, yang harus melewati 9 kali ujian untuk mencapai puncaknya. Tubuh dan jiwa mereka menjadi sangat kokoh, hampir tidak bisa dihancurkan, bahkan bagi seorang raja sepertinya, menekan seorang kultivator tingkat 3 memang mudah, tetapi membunuhnya bisa sedikit merepotkan. Namun, energi hitam yang menyelimuti Gong Xinghe terasa sangat asing baginya. Sebuah hukum yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat itu juga, dia benar-benar yakin bahwa pria ini bukan berasal dari era hukum surgawi ini. Hukum yang sepenuhnya asing adalah bukti nyata. Jika seseorang tidak berasal dari dunia ini, bagaimana mungkin mereka bisa menguasai hukum dari era surgawi yang berbeda? Hanya trik murahan, gumam Feri Qingyao dengan nada dingin, lalu mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang luar biasa menerobos ilusi yang dibuat Gong Xinghe. Paf, sebuah luka terbuka lebar di dada Gong Xinghe, darah mengalir deras. Namun, tubuh tingkat 9 tribulasi memang luar biasa. Luka itu langsung mulai menutup, pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika bukan karena energi hukum lebih tinggi dalam serangan Feri Qingyao, luka itu seharusnya sudah pulih seketika, seolah tak pernah terluka sama sekali. Kau tidak perlu menahan diri, kata Ye Yan dengan tenang. Bunuh saja dia. Aku bisa mengurus jiwa yang mati. Raja membunuh kultivator tingkat 3 bukanlah hal yang sulit, hanya membutuhkan sedikit usaha lebih. Feri Qingyao awalnya ingin menangkapnya hidup-hidup untuk diinterogasi, tetapi karena Gong Xinghe memiliki daya tahan yang luar biasa, serangannya terasa kurang efektif. Gong Xinghe menyeringai penuh ejekan. Kau benar-benar percaya diri, bocah. Bahkan hukum surgawi pun tidak bisa menghapus kami. Memang bukan berarti hukum surgawi lemah, melainkan mereka tidak berasal dari dunia ini. Itu sebabnya hukum surgawi mengabaikan mereka sepenuhnya. Satu-satunya ancaman nyata bagi mereka adalah seorang suci. Dari mana ada suci di Daxia? Bahkan di seluruh Suanzhou, hanya ada satu. Anak ini hanya omong kosong belaka. Feri Qingyao mengangguk, matanya bersinar tajam. Tiba-tiba, dari dalam matanya, 2 bilah pedang kecil muncul. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang jernih, pedang kehidupan. Gong Xinghe berseru, wajahnya berubah drastis. Sebagai seorang pendekar pedang, Feri Qingyao memiliki pedang kehidupan yang ia bentuk sejak awal perjalanannya. Pedang ini mengandung seluruh pemahamannya tentang pedang dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Namun, pedang kehidupan juga terhubung langsung dengan jiwa dan kesadaran pendekar pedang. Jika pedang ini rusak, maka penggunanya juga akan mengalami luka serius atau bahkan mati. Karena itu, pedang kehidupan hanya digunakan dalam pertempuran yang benar-benar mendesak. Meskipun tubuh 9 tribulasi sangat tangguh, menghadapi pedang kehidupan seorang raja pedang adalah hal yang berbeda. Srek. Cahaya pedang melesat cepat, Gong Xinghe tak bisa menghindar. Pedang itu menembus dahinya, menembus hingga belakang kepalanya. Seketika, tubuhnya meledak, meninggalkan pemandangan mengerikan yang penuh dengan energi spiritual yang menyebar ke segala arah. Namun, jiwanya masih melayang di udara.
Dengan mata penuh kebencian, dia menatap Ye Yan dan dua lainnya. HMPH. Kalian memang bisa menghancurkan tubuhku, tapi tidak bisa sepenuhnya menghapus jiwaku. Aku akan kembali. Hanya butuh waktu ratusan tahun, dan aku akan mencapai tingkat yang sama lagi. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa hidup selama itu? Katanya, tertawa terbahak-bahak, Ye Yan hanya tersenyum dingin. Dengan satu gerakan tangan, jiwa Gong Xinghe mulai tertarik ke arahnya. Apa? Gong Xinghe terkejut. Bagaimana mungkin? Ye Yan menatap Feri Qingyao dan berkata, jiwanya memiliki segel dari seorang suci. Jika dia mencoba mengungkap informasi tentang asal-usulnya, dia akan langsung dihancurkan. Gong Xinghe terkejut. Bagaimana kau tahu itu? Ye Yan tak menjawab, hanya menyeringai. Ia sudah pernah menghadapi dua jiwa lain yang memiliki mekanisme perlindungan serupa. Tak ingin membuang waktu, dia segera menghancurkan jiwa Gong Xinghe sepenuhnya. Feri Qingyao memandangnya dengan tatapan tajam. Pria muda ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Ye Yan lalu membuka dunianya sendiri, mencakup area hingga 500 meter. Boom! 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 Seketika, tubuh para anggota keluarga Gong meledak satu persatu. Jiwa-jiwa mereka terlepas ke udara. Namun, alih-alih menuju ke siklus reinkarnasi, mereka malah menunjukkan wujud asli mereka sebagai ras asing sebelum dihancurkan oleh kekuatan Ye Yan. Dalam sekejap mata, ratusan anggota keluarga Gong telah musnah. Hanya 7 orang yang tersisa, 5 dari mereka ini masih manusia biasa. Mereka belum diambil alih. Sepertinya mereka hanya dijadikan sebagai wadah tubuh bagi makhluk-makhluk ini, ujar Ye Yan. Dia lalu menatap Juyu dan Gong Yulong. Sayang sekali, mantan temannya juga ternyata adalah makhluk asing. Gong Yulong, dengan ekspresi tenang, menatap Ye Yan dan berkata, sebenarnya, aku sudah muak dengan kehidupan ini. Bunuh aku dan bebaskan aku. Sebaliknya, Juyu bereaksi dengan panik. Aku sudah susah payah bertahan hidup hingga sekarang. Boom, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya seketika jatuh ke tanah. Jiwanya lenyap, seolah-olah tak pernah ada. Ye Yan menghela napas pelan. Meskipun hanya sebentar, dia bisa menyimpulkan bahwa para makhluk asing ini datang ke dunia ini melalui metode tertentu yang disebut kelahiran. Namun, lokasi atau metode pasti mereka tetap menjadi misteri. Mereka bahkan tak bisa mencoba berbicara tentang hal itu. Setiap usaha untuk mengungkapkan informasi akan langsung mengakibatkan kehancuran total. Gong Yulong menatap Ye Yan untuk terakhir kalinya, lalu berbisik pelan, mati. Sekejap kemudian, dia jatuh ke tanah. Jiwanya hancur, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Gong Yulong akhirnya mengucapkan satu kata, mati, yang jelas bukan kutukan untuk dirinya sendiri. Ye Yan berpikir sejenak, tatapan lawannya menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Jadi, inilah yang dikatakan Juyu. Hidup dan mati? Tempat apakah itu? Gerbang kehidupan dan kematian? Siklus hidup dan mati? Ada begitu banyak kemungkinan yang bisa dikaitkan dengan kata hidup. Namun, setidaknya sekarang ia memiliki petunjuk yang lebih jelas untuk ditelusuri. Daripada harus menebak tanpa arah yang pasti, melihat metode yang digunakan Ye Yan, bahkan Feri Qingyao pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam hal membunuh, ia bisa jauh lebih efisien dibandingkan Ye Yan. Sebuah gerakan kecil darinya, dan pedangki yang dilepaskannya bisa membantai tingkatan keempat seolah-olah itu bukan apa-apa. Tetapi yang membuatnya kagum adalah bahwa Ye Yan bahkan tidak menggerakkan tangannya. Tidak ada aliran energi spiritual yang terlihat, namun dalam sekejap, ratusan orang langsung binasa. Bahkan dia tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Apakah semua keturunan kaisar sehebat ini? Pikirannya terlempar ke masa lalu, saat dirinya masih seorang gadis muda yang penuh rasa ingin tahu. Seusia Ning Yuxi. Saat itu, ia menjelajahi dunia dan bertemu dengan seorang pria yang elegan serta berbakat. Meskipun levelnya lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sebanding dengannya. Mereka pernah bertarung akibat kesalahpahaman, tetapi akhirnya menyelesaikannya dengan baik, dan tanpa disadari, ia jatuh cinta pada pesona pria itu. Namun, pria tersebut telah memiliki tunangan, seorang kekasih sejak kecil, yang membuatnya harus mengubur perasaannya dalam-dalam. Baru setelahnya ia mengetahui bahwa pria itu adalah keturunan Kaisar Hao. Sekarang, apakah pria itu sudah mencapai tingkat kesucian? Guru, lamunannya terhenti saat suara muridnya memanggilnya. Apa? Qingyao bertanya, menoleh ke arah Ning Yuxi. Ye Yan mengatakan bahwa ada terowongan lain di kediaman keluarga Gong. Mari kita selidiki, ujar Ning Yuxi. Baiklah. Feri Qingyao segera menyetujuinya. Ketiganya memasuki kediaman Gong dan melangkah ke dalam bagian terdalam dari rumah besar itu. Di dalamnya, deretan peti mati berjejer, menciptakan suasana yang menyeramkan. Ye Yan tidak ragu-ragu, dan dengan satu pikiran, peti-peti itu meledak satu persatu. Jiwa-jiwa yang bersemayam di dalamnya terlepas, melayang sejenak, sebelum hancur berkeping-keping dan lenyap dari dunia ini. Meskipun sudah menyaksikan kemampuan Ye Yan sebelumnya, Feri Qingyao tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Metode ini sungguh tidak bisa ditiru. Ini bukan sekadar teknik, melainkan anugerah yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan garis keturunan kaisar. Tak peduli seberapa keras seseorang berusaha, mereka tidak akan pernah bisa memperoleh kekuatan semacam ini. Sama seperti seseorang yang dilahirkan dengan dharma, ada yang memiliki dharma yang luar biasa, ada yang biasa saja, dan ada yang tidak memilikinya sama sekali. Bagi mereka yang memilikinya, mereka telah unggul sejak lahir, dan ini adalah keunggulan bawaan yang tidak bisa diubah dengan usaha semata. Ayo. Kata Ye Yan seraya membuka pintu masuk terowongan rahasia dan melangkah masuk lebih dulu. Dunia miliknya sendiri dapat mencakup hingga 500 zang, dan keberadaan benda-benda fisik seperti tanah dan batu tidak akan menghalangi penglihatannya sedikit pun. Bahaya yang tak diketahui, itu tidak ada baginya. Namun, berbeda dengan Ye Yan, baik Feri Qingyao maupun Ning Yuxi merasakan kecemasan saat melihatnya berjalan mendahului mereka tanpa ragu. Pemuda ini terlalu nekat. Ye Yan terus melangkah dengan mantap. Terowongan itu sangat panjang, hingga setelah waktu yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di ujungnya. Ye Yan mengangkat alisnya. Di depannya, terdapat 2 formasi sihir, satu telah selesai, sementara yang lain masih setengah jadi. Formasi teleportasi, seru Feri Qingyao. Ia berjalan mendekati formasi yang telah selesai dan mengamatinya dengan saksama. Ini formasi satu arah. Dari sini, hanya bisa menerima, tidak bisa mengirimkan seseorang. Tapi ini, ia menoleh ke formasi lainnya.
Ini juga formasi teleportasi, namun berbeda, dia bukan ahli dalam formasi, tetapi bisa mengenali jenis teleportasi seperti ini sudah cukup membuktikan pengetahuannya. Ye Yan juga mengamatinya dan menunjuk pada formasi yang telah selesai. Yang ini mirip dengan siklus reinkarnasi, tetapi yang ditransmisikan adalah jejak jiwa. Karena jejak jiwa tidak memiliki bobot dan tidak akan mengalami kehilangan energi, formasi ini jauh lebih sederhana. Namun, yang ini, ia mengalihkan perhatiannya ke formasi yang belum selesai. Ini adalah formasi teleportasi biasa yang bisa mengangkut makhluk hidup. Tampaknya ini adalah teleportasi jarak jauh, antar negara. Feri Qingyao terkejut. Sebuah dugaan muncul dalam pikirannya, dan dugaan itu semakin menguat. Aku curiga, para makhluk asing ini ada hubungannya dengan para undead di Barren State, katanya. Ning Yuxi hampir berteriak kaget. Bagaimana mungkin? Bukankah para undead di Barren State hanyalah makhluk yang hanya tahu membunuh tanpa memiliki kecerdasan? Tetapi jika dipikirkan lebih lanjut, Gong Xinghe dan kelompoknya, jika tidak ketahuan identitas aslinya, siapa yang bisa membedakan mereka dengan manusia biasa? Feri Qingyao mengerti apa yang dipikirkan muridnya dan menjelaskan, memang benar bahwa kebanyakan undead tidak memiliki kecerdasan. Namun, aku pernah bertemu dengan seorang undead yang masih memiliki pikiran dan bisa berkomunikasi. Jika bukan karena tubuhnya yang berupa kerangka, aku mungkin tidak akan menyadari bahwa dia adalah undead. Ning Yuxi hanya bisa terperangah dalam keterkejutan, Ye Yan juga terkejut. Jadi, ada kaitan antara mereka dengan undead di Barren State? Apakah jiwa-jiwa ini berasal dari era sebelumnya dan tidak bisa bereinkarnasi? Tetapi bukankah reinkarnasi baru muncul setelah dia menghancurkan para dewa dan iblis, serta menciptakan jalur bela diri? Sebelumnya, siklus reinkarnasi tidak ada. Jika begitu, bagaimana jiwa-jiwa dari era sebelumnya bisa muncul bersamaan dengan siklus reinkarnasi? Apakah ada yang salah dengan sistem reinkarnasi itu sendiri? Ye Yan berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Saat ia memiliki kekuatan yang cukup, ia bisa langsung masuk ke siklus reinkarnasi dan mencari tahu kebenarannya sendiri. Tiba-tiba, formasi teleportasi yang telah selesai mulai bersinar. Pola-pola di dalamnya tampak hidup, dan siluet samar terlihat di dalamnya. Dalam sekejap, transmisi selesai. Sebuah jiwa muncul di tengah formasi. Saat melihat Ye Yan dan dua gadis itu, jiwa tersebut tampak terkejut sebelum akhirnya menggerakkan pikirannya dan berkata, "Siapa kalian?" Ye Yan tidak menjawab. Ia hanya menatap jiwa itu, lalu perlahan menarik lapisan penyamaran yang menutupi entitas tersebut. Seketika, jiwa itu mengenali situasinya dan berkata, "Tunggu, seharusnya Gong Xinghe yang berada di sini." "Di mana dia?" Ye Yan tersenyum santai. "Oh, dia? Dia sedang sibuk untuk sementara waktu." Ye Yan menatap dingin ke arah jiwa mati yang baru saja muncul dari lingkaran teleportasi. "Kau berasal dari negeri Tandus?" tanyanya dengan suara tenang, namun penuh tekanan. Jiwa mati itu tidak langsung menjawab. Matanya yang kosong melayang ke sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, lingkaran teleportasi ini hanya satu arah, ia tidak bisa kembali. Wajahnya yang hampa berubah tegang, seakan menyadari bahaya yang mengintainya. "Mengapa kau bisa menguasai hukum kami?" Ia akhirnya berbicara, tetapi justru melemparkan pertanyaan kepada Ye Yan. Ye Yan tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya sedikit dan melancarkan pukulan ringan. Seketika, jiwa mati itu meringis kesakitan. Meski hanya berbentuk roh, ia tetap bisa merasakan penderitaan. "Kau bisa menyakitiku?" Jiwa mati itu tampak tidak percaya. "Kau bukan seorang suci. Bagaimana bisa?" Ye Yan tetap tenang dan kembali bertanya. "Aku ulangi, kau berasal dari negeri Tandus." Di bawah tekanan luar biasa, jiwa mati itu akhirnya mengakui. Ya, pengakuan itu membenarkan dugaan Ye Yan dan Feri Qingyao. Negeri Tandus yang selama ini dianggap terisolasi ternyata memiliki hubungan dengan dunia ini. Namun, pertanyaan besar yang tersisa adalah, mengapa? Apa tujuan mereka? Berapa banyak keluarga seperti keluarga Gong yang tersebar di seluruh Kyushu? Ye Yan bertanya lagi. Jiwa mati itu menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku hanya diperintahkan untuk menyampaikan pesan. Siapa nama komandanmu? Dan di mana ia berada sekarang?" Ye Yan menekan lebih jauh. "Komandan kami bernama..." Jiwa mati itu tiba-tiba berhenti berbicara. Tubuh rohnya bergetar hebat, sebelum akhirnya pecah menjadi abu dan menghilang begitu saja. Ye Yan menghela napas. Jelas, komandan mereka adalah sosok yang sangat hati-hati. Setiap utusannya telah dipasangi batasan yang akan membunuh mereka jika terlalu banyak bicara. Feri Qingyao tidak menunggu lebih lama. Ia segera mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan kedua lingkaran teleportasi. "Kita tidak boleh membiarkan mereka mengirim jiwa mati lainnya untuk merampas tubuh manusia," katanya dengan nada tegas. Ia kemudian menatap Ning Yuxi dan berkata, "Aku harus segera kembali ke Tianzhou untuk melaporkan ini kepada para tetua. Situasi ini sangat berbahaya. Kita tidak tahu berapa banyak pengaruh mereka yang sudah menyebar di Kyushu. Investigasi mendalam harus segera dilakukan." Lalu, ia menatap Ning Yuxi lagi. "Kau tetap di sini dan awasi Ye Yan. Jangan sampai ia direbut oleh pihak lain seperti Yan Longgu." Mata Ning Yuxi sedikit membelalak. Tinggal bersama Ye Yan? Ia masih merasa canggung setelah kejadian sebelumnya, terutama saat Ye Yan menyentuh pinggangnya. Tapi, ia tidak mungkin menolak perintah gurunya. "Baik, guru," jawabnya dengan hormat. Feri Qingyao mengangguk, lalu segera terbang pergi dengan pedangnya. "Ayo pergi," kata Ning Yuxi, berusaha mengendalikan perasaannya. "Tunggu sebentar." Ye Yan tidak langsung pergi. Ia menyusuri rumah keluarga Gong, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun, setelah mencari ke seluruh penjuru, ia justru kecewa. Meski keluarga Gong adalah keluarga peringkat 5, ternyata mereka sangat miskin. Tidak ada harta atau benda berharga sama sekali. Ia menggelengkan kepala. Tampak sangat tidak puas. Mereka benar-benar miskin. Ning Yuxi menatapnya dengan bingung. Tadi Ye yang terlihat sangat kuat dan penuh percaya diri, tetapi sekarang ia malah tampak seperti orang biasa yang kecewa karena tidak menemukan harta karun. Sikapnya yang berubah-ubah ini semakin membingungkan. "Jika kau bersedia bergabung dengan sekte Pedang Langit, kau akan mendapatkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya," ujarnya, mencoba membujuk Ye Yan. Ye Yan meliriknya sekilas. "Apakah kau ingin aku mengkhianati gurumu?" Ning Yuxi langsung tertegun. Jika Ye Yan menjadi murid tetua agung sekte Pedang Langit, kemungkinan besar ia akan menyingkirkan gurunya suatu hari nanti. Apa yang baru saja ia sarankan adalah tindakan yang tidak menghormati guru sendiri. Ia semakin bingung dengan sikap Ye Yan. Kadang ia terlihat serakah, tetapi di saat lain ia sangat berprinsip. Sungguh sulit dipahami, mereka akhirnya kembali ke ibu kota. Hari-hari pun berlalu dengan damai.
Meski tidak mendapatkan sumber daya tambahan, Ye Yan tetap berhasil menembus lapisan kelima setelah sebulan berlatih. Ia memutuskan bahwa begitu ia mencapai tingkat ke-6, ia akan meninggalkan Daxia. 2 bulan berlalu dengan cepat. Pada bulan kedua, Ye Yan akhirnya mencapai langit ke-6. Kini, kekuatannya cukup untuk menghadapi petarung peringkat 5, memberinya kemampuan bertahan yang lebih baik di dunia luar. Seiring waktu, ia menyadari sesuatu. Semakin lengkap dunia ciptaannya, semakin kuat dirinya. Jika terus berkembang, ia akan benar-benar terlepas dari sistem kultivasi lama dan menciptakan jalannya sendiri. Sementara itu, Zhan Jiuan semakin sering datang untuk belajar darinya. Meski dulunya adalah seorang tiran yang sombong, Zhan kini rela merendahkan dirinya demi mendapatkan ilmu dari Ye Yan. Di sisi lain, Putri Suanyin masih kesulitan dalam kultivasinya. Meski memiliki tubuh Suanyin yang langka, ia hanya berhasil menyerap setengah dari fragmen hukum surgawi. Ye Yan sampai merasa harus menghukumnya dengan menepuk pinggangnya. Sayangnya, bukannya merasa kapok, sang putri justru tampak menikmatinya, seolah itu sebuah hadiah. Saat suasana sedang tenang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu halaman. Apakah Ye Yan ada di sini? Suara lembut dan elegan terdengar dari luar. Ye Yan melirik ke arah pintu, merasa penasaran. Siapa yang datang mencarinya kali ini? Zhan Jiuan melangkah menuju pintu dan membukanya. Setelah menerima begitu banyak manfaat dari Ye Yan, sudah sepatutnya ia membalas budi, setidaknya dengan hal-hal mendasar seperti ini. Saat pintu terbuka, ia melihat seorang pemuda berdiri di luar. Usianya kira-kira sama dengannya. Mengenakan pakaian putih bersih, tubuhnya tegap bak tombak yang tertancap di tanah, dengan ekspresi penuh percaya diri yang sedikit angkuh. Siapa Anda? Zhan Jiuan bertanya dengan nada datar, tak langsung mempersilakan masuk. Pemuda itu tersenyum tipis, matanya menatap tajam seolah sedang menilai lawannya. Namaku Situsin. Kau Ye Yan, aku, Zhan Jiuan baru hendak menjelaskan identitasnya, namun pemuda itu langsung memotong, seolah tak ingin mendengar jawaban yang berbeda dari harapannya. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Saintes Ning bukan seseorang yang bisa kau dekati. Jika kau tak ingin mencari masalah, sebaiknya jauhi dia sejauh mungkin. Zhan Jiuan terdiam sejenak, menyadari kesalahpahaman ini. Aku bukan, tak peduli apa alasanmu. Situsin kembali memotong ucapan Zhan Jiuan tanpa sedikit pun memberi kesempatan. Aku tidak peduli dengan niatmu, yang penting kau patuh. Mata Zhan Jiuan menyipit, merasa kesal karena terus-menerus disela. Pemuda ini benar-benar arogan. Ia mendengus pelan dan menantang, kalau begitu, mari bertarung dulu. Oh? Masih tak terima? Situsin menyeringai sinis. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran agar kau tahu arti sebenarnya dari, selalu ada langit di atas langit. Dengan begitu, kau tak lagi menjadi katak dalam tempurung yang mengira diri sendiri hebat. Di luar kota, Zhan Jiuan segera menetapkan tempat pertempuran. Sesukamu, dalam sekejap, kedua pemuda itu melesat ke udara, menghilang dari pandangan. Ye Yan yang menyaksikan kejadian itu hanya melirik sekilas dan tak menaruh perhatian lebih. Biarkan saja mereka saling bertarung, pikirnya. Setengah hari kemudian, Zhan Jiuan kembali seorang diri dengan ekspresi penuh kemenangan. Begitu masuk, ia langsung berkata, Brother Ye, kau benar-benar menarik masalah. Masalah apa? Ye Yan bertanya santai. Situsin itu adalah pengikut Mo Yang Tian, jelas Zhan Jiuan. Mo Yang Tian adalah holisan dari sekte pedang surgawi. Usianya baru 23 tahun, tapi dalam 4 tahun sejak bergabung dengan sekte itu, ia telah mencapai puncak. Konon, ia memiliki keberuntungan besar dan merupakan bakat pedang alami. Zhan Jiuan melanjutkan, dikatakan bahwa manifestasi Dharma yang ia bangkitkan adalah pedang, dan saat pertama kali bangkit, ia langsung membunuh seorang kultivator tingkat 8. Saat ini, ia berada di peringkat 5, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Ye Yan tersenyum tipis. Jadi, dia menyukai Ning Yuxi dan menganggapku ancaman. Zhan Jiuan mengangkat bahu dan menirukan ucapan Situsin, meskipun tuan muda yang tak menganggapmu sebagai ancaman. Aku percaya bahwa selama Saintes Ning tak buta, mustahil baginya untuk tertarik padamu. Namun, sebagai pengikut Tuan Muda Yang, aku tetap harus datang memperingatkanmu. Ye Yan hanya terkekeh, cukup sombong. Oh ya, kau hanya memberitahunya siapa dirimu setelah bertarung, bukan? Tanya Ye Yan. Tentu saja. Mana mungkin aku melewatkan pertarungan sebagus ini? Jawab Zhan Jiuan dengan bangga. Lalu, bagaimana hasilnya? Ye Yan kembali bertanya, tanpa pemenang. Zhan Jiuan menjawab santai. Ye Yan mengangkat alis. Jadi, dia pergi dengan tangan hampa. Saat mengetahui aku bukan kau, dia bilang hari ini dia memberiku kehormatan untuk tidak bertindak lebih jauh, tapi dalam 3 hari. Dia pasti akan datang mencarimu langsung. Jelas Zhan Jiuan, ekspresinya seperti ingin tertawa tapi ditahan. Ye Yan tersenyum kecil. Menarik, memang. Zhan Jiuan mengangguk, membayangkan ekspresi Situsin 3 hari mendatang saat ia menyadari betapa sia-sianya peringatannya. Namun, ini menunjukkan betapa rumitnya urusan dengan wanita. Ye Yan sama sekali tak berniat terhadap Ning Yuxi, tapi tetap saja terseret ke dalam masalah ini. Bahkan lebih buruk lagi, jika pengikut Mo Yang Tian saja bisa bertarung seimbang dengannya, bagaimana dengan Mo Yang Tian sendiri? Seorang peringkat 5, jika pria itu turun tangan sendiri, Ye Yan pasti tak akan menang. Ye Yan menghela napas. Dalam kehidupannya sebelumnya, saat ia keluar dari tubuh lamanya dan langsung mencapai ranah Kaisar Agung, siapapun yang berani mengusiknya pasti akan dihancurkan dalam sekejap. Namun, saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup. Ia harus mencapai peringkat 6 secepat mungkin. Dengan begitu, meski tak bisa menang melawan Mo Yang Tian, setidaknya ia bisa tetap bertahan. Aku saat ini di tingkat ke-6. Jika mengandalkan kultivasi normal, aku butuh 3 bulan untuk mencapai puncaknya. Namun, karena ingin menerobos ke peringkat 6 dengan keadaan puncak, aku harus menyiapkan setidaknya 3 bulan tambahan, setengah tahun. Bisakah aku menunda masalah ini selama itu? Jika ingin mempercepat, aku butuh banyak sekali harta surga dan bumi. Sial, kehidupan ini benar-benar membuat pusing dalam hal sumber daya kultivasi. Zhan Jiuan pergi setelah berbincang sebentar. Tak lama setelahnya, Yan menemui Kaisar untuk meminta lebih banyak ramuan spiritual serta buah-buahan yang dapat mempercepat kultivasi. Selain itu, ia juga menghubungi Wujiadi Medicine Pavilion untuk membeli pil berkualitas tinggi dengan emas, perak, dan batu spiritual. Tak lupa, ia meminta Zhan Jiuan menggunakan koneksi di Santang untuk mendapatkan sejumlah besar logam berharga.
Demi memperkuat Keys Immortal Gold, bahan dewa yang dapat terus berevolusi, ini adalah langkah yang tak bisa ditunda. 3 hari kemudian, Kaisar mengirimkan beberapa buah spiritual dan ramuan melalui Kementerian Dalam Negeri. Sayangnya, jumlahnya tak banyak. Kaisar yang baru lebih hemat dibandingkan yang lama, mengingat betapa habisnya harta kekaisaran akibat obsesi pendahulunya terhadap ramuan keabadian, meski jumlahnya sedikit, Yan tetap menerimanya. Sekecil apapun, tetaplah bermanfaat, ia mulai merindukan keberadaan alam rahasia. Jika saja ia bisa menemukan satu dalam waktu dekat, mungkin, jalan menuju peringkat 6 akan jauh lebih cepat.